Janganlah Anda mendoktrin umat dengan doktrin kepalsuan yang seakan-akan rungkatnya nasab Anda ini mengakibatkan perpecahan. Tidak ada hubungannya dengan perpecahan. Kalau rungkat ya rungkat, sudah. Itu saja. Kalau memang tidak bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak bisa mendatangkan bayinat sabitat, tidak bisa mendatangkan alamat wadihat, ya sudah akui saja. Tidak akan terjadi konflik antar umat. Tidak ada. 141 sampai 151. Juga Ibnu Katsir Ad-Dimishqi, Al-Hafidh Ibnu Katsir Ad-Dimishqi, bisa dilihat di kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, jilid 7 halaman 17. Juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bisa dilihat di kitab Kashfi Mudda'is Syarab halaman 11 sampai 12. Ulama-ulama ini berlandaskan ilmunya membatalkan nasab-nasab orang yang bernasab palsu melalui koreksi-koreksi yang independen, koreksi melalui kajian ilmu nasab. Mencoba untuk mengadu domba kita. Ya, kalau ada orang yang sedang ingin mencoba mengadu domba kita, kata Imam Al-Ghazali, ada 6 hal sikap yang harus kita ambil. Apa yang pertama? Allah yusaddiquh. Jangan sekali-kali percaya dengan apa yang dia katakan. Orang yang mau adu domba kita tadi, apapun yang dia ucapkan, jangan pernah sekalipun dipercaya. Buang. Itu kata Imam Al-Ghazali yang pertama. Yang kedua, ayyanhahu an dzalik. Diingatkan orang tersebut, disampaikan kepada orang tersebut, untuk apa kamu mengadu domba saya? Dilarang, jangan dibiarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyabghuduhu fillah. Kita harus marah kepada dia, tapi marah kita bukan karena hawa nafsu, marah kita karena Allah. Kita nggak suka dengan apa yang dia lakukan. Kita nggak suka dengan sifat dia mengadu domba kita. Ingat, ketika kita dianjurkan oleh Nabi SAW mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, adalah ketika kita membenci seseorang misalnya, bukan karena kita membenci personalnya, pribadinya, tidak. Tapi yang kita benci adalah perilaku yang ada pada dirinya. Yang bisa jadi, ini merupakan satu perbedaan besar. Kalau kita membenci pribadinya orang dengan membenci perilakunya orang. Kalau perilaku orang tersebut sudah hilang daripada pribadinya, maka konsekuensinya kita harus mencintai dia karena Allah. Tapi kalau kita sudah menanamkan karena orang itu punya sifat buruk, lalu kita benci pribadinya, maka walaupun orang ini sudah hilang sifat-sifat buruknya, akan sulit hati kita untuk menyayangi dia, untuk mencintai dia. Kenapa? Kita sudah tertanam di dalam diri kita mencintai, membenci pribadinya, bukan membenci sifatnya. Yang mohon maaf. Dan yang keenam, Allah yahkimana malahu bi. Gak usah diceritakan apa yang disampaikan oleh si A tentang si B, gak perlu juga kita sampaikan kepada si B. Kalau kita sampaikan ya kita pula ya, jadi tukang adu domba. Jamiah Nahdlatul Ulama sudah bisa dikatakan ijma. Mereka semua pada kiai-kiai kita mengakui terhadap nasab Bani Ali Ba'alawi. Seluruhnya. Kenapa ini saya sampaikan? Kalau ini dibiarkan, orang yang mengacak-ngacak ini kita biarkan, maka ini akan mengakibatkan runtuhnya akidah kita, runtuhnya pegangan kita. Hampir dikatakan seluruh sanad ilmu dari masyayikh Jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah mengarah pada Sayyidina Ali Ba'alawi. Kalau kemudian ini diteruskan, berarti kredibilitas mereka akan diragukan. Ada hadis Rasulullah, man intasaba ila ghairi abihi alaihi laknatullah. Siapa yang mengaku nasab pada selain ayahnya, maka dia akan mengarah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kalau para guru sepuh, katakan Fakil Muqaddam, Abdurrahman As-Segaf, atau yang sudah lama kita lakukan Rotibul Haddad, yang mana beliau mengaku dia adalah bernasab pada Rasulullah dan diakui oleh para sesepuh kita, ternyata kemudian dikatakan tidak, berarti dia akan mendapat laknatullah. Kalau itu kita percayai, yang baru-baru ini, yang anyar-anyaran ini, itu kita percayai, berarti kita akan melecehkan Kiai Hamid, akan melecehkan Kiai Nawawi Sidogiri, akan melecehkan seluruh kiai-kiai kita seluruhnya. Tentang video ini sesuai dengan perkataannya Asy-Syaikh Ali bin Yusuf, yang kata sebagian ini adalah makalah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu, atau dinisbatkan kepada beliau, yaitu kalimatu haqqin yuradu biha batil, kalimat yang benar tapi digunakan untuk kepalsuan, menutupi kepalsuan melalui sebuah kebenaran. Oleh sebab itu, kepada Anda, wahai para habaib, nasab itu yasbutu bil alamat wadihat. Ada alamat yang jelas, ada bayinat sabitat, wala yasbutun nasab bisyubuhat. Datangkanlah alamat wadihat itu, datangkanlah bayinat sabitat itu,
Karena selama ini yang menjadi pokok rujukannya adalah Al-Jauharus Syafaf dan Burqatul Musyiqqah. Paling mentok walaupun rujukannya itu salah jalan, yaitu As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Dan ini gagal secara ilmu kajian ilmu nasab. Rujukan yang menjadi referensi Anda gagal ini. Apalagi 6 nasab yang telah kami jelaskan tadi, mulai dari An-Nafhah Al-Ambariyah, dusta, berdusta, tidak ada penjelasan di sana tentang nasab para habaib ini, dan seterusnya. Nah, maka janganlah Anda mendoktrin umat dengan doktrin kepalsuan yang seakan-akan rungkatnya nasab Anda ini mengakibatkan perpecahan. Tidak ada hubungannya dengan perpecahan. Kalau rungkat ya rungkat, sudah. Itu saja. Kalau memang tidak bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak bisa mendatangkan bayinat sabitat, tidak bisa mendatangkan alamat wadihat, ya sudah akui saja. Tidak akan terjadi konflik antar umat, tidak ada. Malah Anda dikatakan orang yang bisa legowo. Itu lebih baik. Tidak ada konflik, namimah tidak ada. Kami mengkoreksi nasab Anda itu, menyampaikan ke publik itu berlandaskan anjuran para ulama salaf dan khalaf. Apa itu? Bisa dilihat di dalam kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa, jilid 2 halaman 301. Berkatalah Imam Malik, man intasaba ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil batil yudrabu darban waji'a wa yuhbasu habasan tawila hatta tunzaru taubatuhu li'annahu istighfafun bihaqqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menisbatkan nasabnya kepada Kanjeng Nabi ternyata palsu, maka dipukul dengan pukulan yang keras, ditahan yang lama sehingga tampak bahwa mereka itu bertobat, karena itu meremehkan, melecehkan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara mengetahui nasab seseorang itu batal, benar, palsu? Maka Ibnu Hajar berkata di dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah jilid 2 halaman 537, yang bagi li kulli ahadin ay yakuna lahu ghirah ala hadzal nasab asy-syarif wa dhabtuhu hatta la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Sebaiknya bagi setiap orang itu punya rasa cemburu kepada orang yang mengaku bernasab kepada baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dan memverifikasinya, mencari faktanya, benar apa salah, sehingga tidak gampang menisbatkan nasabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kami mengadakan penelitian secara menyeluruh, karena nasab itu yasbutu bil alamat al-wadihat dan bayinat sabitat, dan mengadakan investigasi secara ilmiah, ternyata nasab mereka gagal secara kajian ilmu nasab, gagal secara kajian ilmu sejarah, gagal secara kajian ilmu arkeolog, karena makam mereka tidak lebih. Adanya makam Ahmad Al-Abah itu di Husaisah, itu masih di abad 10, sebelumnya tidak ada. Yang digembor-gemborkan itu dibuat baru di abad 10. Selama berapa tahun? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 700 tahun baru dibentuk. Terus juga gagal secara ilmu biologi, karena mutasi gen tidak mungkin dari egi berjalan kepada G. Egi itu berjalannya ke atas, bisa ke A, bisa ke B, bisa ke C, begitu. Itu dalam segi mutasi gen. Maka kita dituntut dan punya kewajiban untuk menyampaikan kajian yang kami temukan yang merupakan sebuah kebenaran, apapun risikonya. Oleh sebab itu, Sayyid Husain bin Haidar Al-Haytami di dalam kitabnya Rasail halaman 187 sampai 185 berkata, la yajuzu bihalin ay yaskutal insan ala munkari ilmihi
لأن سكوته على الكذب في النسب يكون كالإقرار فيكون أحد الكاذبين وتلحقه لعنة الله ورسوله. Tidak boleh, apapun risikonya, bagi manusia itu diam untuk mengingkari ilmunya, pengetahuan, penelitiannya untuk tidak disampaikan kepada umat. Tidak boleh. Kenapa? Karena li'anna sukutahu, karena diamnya itu pada suatu yang dusta, yang palsu, itu sama saja dengan mengakui kepalsuan. Maka akan tergolong salah satu orang-orang yang pendusta, dan itu akan ditimpa laknat Allah dan Rasulnya. Laknatullahi wa rasulih, laknatnya Allah dan Rasulnya. Kalau hanya sekedar meluruskan nasab palsu mereka, nasab palsu Anda ini dianggap namimah, walau berdandaskan ilmiah, maka begitu banyak ulama salaf yang dianggap namimah, pengadu domba di antara jumhurul ulama tersebut. Saya jelaskan, seperti Al-Hafidh Ali Al-Andalusi, itu membatalkan nasab seseorang bisa dilihat di kitab Imba'ul Ghamar jilid 8 halaman 208 sampai 210. Juga sama seperti Al-Hafidh As-Sim'ani, bisa dilihat di kitab Imba'ul Rawad jilid 8 halaman 209 sampai 210. Juga Al-Hafidh Abdurrahman Al-Baghdadi, bisa dilihat di kitab Al-Muntazam jilid 15 halaman 82 sampai 83. Juga Al-Hafidh Syamsuddin Az-Zahabi, bisa dilihat di kitab Siyar A'lamin Nubala jilid 15 halaman 141 sampai 151. 141 sampai 151. Juga Ibnu Katsir Ad-Dimishqi, Al-Hafidh Ibnu Katsir Ad-Dimishqi, bisa dilihat di kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra jilid 7 halaman 17. Juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bisa dilihat di kitab Kashfi Mudda'is Syarab halaman 11 sampai 12. Ulama-ulama ini berlandaskan ilmunya membatalkan nasab-nasab orang yang bernasab palsu melalui koreksi-koreksi yang independen, koreksi melalui kajian ilmu nasab. Apakah mereka dianggap namimah? Pengadu domba? La yadkhulul jannah nammamun? Jangan mendoktrin umat kalau memang tidak bisa mendatangkan alamat wadihat dan bayinat sabitat. Sudah akui saja, tidak akan terjadi apa-apa. Kita semua orang Indonesia ini menghormati, saling menghormati, dan itu tidak ada hubungannya dengan masalah keilmuan. Kepalsuan nasab ini tidak ada hubungannya dengan keabsahan ilmu, karena ilmu punya nas-nas tersendiri, punya kaedah-kaedah tersendiri di dalam mengakses kebenaran perkataan seseorang melalui ilmu-ilmu itu sendiri. Kalau nasabnya palsu tapi ilmunya baik, karena kepalsuan ini disebabkan oleh orang-orang yang terdahulu, maka ini tidak masalah, ilmunya tetap bagus, pengamalannya tetap bagus, begitu. Karena mungkin mereka tidak mampu untuk mengkoreksi lebih awal dari kami. Begitu. Oleh sebab itu, manhaj ilmiah dengan manhaj nasabiyah itu lain. Ada sababi, ada nasabi. Apakah betul-betul nasabi? Tidak. Kalau tidak, ya sababi itu tidak akan putus. Begitu. Maka jangan membodohi rakyat Indonesia yang sudah cerdas ini. Terima kasih.